peningkatannya itu bervariasi antara 20-40%. Bahkan ada wilayah yang lebih 40% curah hujan bulanan. Kalau ada banjir bandang itu kan kita harus lari ya. Banjir bandang kan cepet banget, kita harus lari. Nah, sempat nggak pakai masker? Sempat nggak menjaga jarak? Sejak beberapa waktu lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah menyampaikan potensi ancaman La Nina. Fenomena alam yang satu ini akan berbarengan dengan ancaman lain dari wilayah Samudra Hindia. Seberapa besar dampak kedua fenomena alam ini terhadap kehidupan masyarakat kita, dan bagaimana BMKG membangun kesadaran terhadap masyarakat juga badan-badan dan instansi pemerintah terkait. Untuk membahas isu ini, saya telah terhubung dengan Kepala BMKG, Ibu Profesor Dwiko Rita Karnawati melalui aplikasi Zoom berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Ibu Profesor Dwiko Rita Karnawati, betul ya Bu ya? Betul, namanya? Rita. Ibu Rita, oke. Ibu, kita jumpa kembali nih. Setelah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita bincang-bincang ya, saya tahu di ruangan ini Desember 2018 ya Bu ya? Iya. Waktu itu setelah ledakan tsunami Krakatau. Nah, kali ini saya nyolek lagi Ibu nih, pengen ngobrol-ngobrol terkait La Nina ini Bu. Kan Ibu sudah warning dari beberapa hari lalu sebetulnya, sebelumnya Oktober. Kan ya? Dari awal Oktober malah ya. Nah Bu, ini disebut-sebutkan akibat fenomena La Nina. Seberapa dahsyat sih ini sebetulnya? Jadi sebetulnya fenomena La Nina adalah fenomena iklim global yang terjadi akibat adanya anomali suhu muka air laut yang terjadi di Samudra Pasifik, khususnya di bagian ekuator tengah, yang mengakibatkan terjadinya karena di Pasifik tengah ekuator suhu muka air laut anomali negatif sampai lebih dari 0,5 derajat Celcius, bahkan sekarang mendekati 1 derajat Celcius, sementara di Kepulauan Indonesia suhu muka air lautnya hangat. Jadi ada gap perbedaan antara Pasifik dengan Kepulauan Indonesia akibat terjadi aliran udara basah dari Pasifik yang dingin menuju ke yang lebih hangat. Itulah yang disebut fenomena La Nina. Dampaknya apa? Karena ini kan aliran massa udara basah membawa uap air dari membawa udara basah dari Pasifik, maka terjadilah penambahan curah hujan. Nah, kebetulan di Indonesia ini bulan Oktober awal musim hujan, di mana sudah terjadi penguapan yang intensif, pembentukan awan-awan hujan. Jadi kalau tidak ada La Nina pun sudah masuk hujan, apalagi sekarang ditambah pasokan udara basah dari La Nina, sehingga bertambah dan seberapa dahsyat dari beberapa data yang dikumpulkan BMKG, data historis beberapa tahun yang lalu. Peningkatannya itu bervariasi antara 20-40%. Bahkan ada wilayah yang lebih 40% curah hujan bulanan. Curah hujan bulanan, jadi 40% di atas normal. Jadi itu dahsyatnya bervariasi antara 20-40% di atas curah hujan bulanan yang normal. Dan variasinya selain variasi intensitas juga variasi tempat. Tempatnya meskipun di bulan Oktober November itu hampir sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Sumatera, namun di bulan Desember, Januari, Februari dampaknya tidak merata. Terutama terjadi di wilayah Indonesia bagian tengah, utara atau timur. Jadi tingkat kedahsyatannya tidak seragam, beda-beda seperti itu, Pak. Itu mungkin kalau tengah Kalimantan sekitar sana ya Bu ya? Kalimantan ke arah timur.
Sulawesi, Sulawesi, ya, Maluku sana Maluku ya. Utara, kemudian juga di bagian tengah, kepulauan Indonesia bagian tengah. Jadi Ambon sekitar situ juga ya. Sampai ke Papua bagian barat utara. Nah, yang agak terbebas itu Papua bagian timur. Malah bebas dia. Iya, ya. Terbebas ancaman La Nina. Artinya relatif rendah tingkat ancaman. Ibu, tadi kalau disebut tadi akan ada daerah yang lebih dari 40% curah hujan dari curah hujan bulanan, itu kira-kira wilayah di mana itu, Bu? Nah, terutama sebetulnya saya ada gambar juga. Terutama di wilayah Indonesia Tengah, kemudian Indonesia Timur yang bagian tengah. Kemudian Jawa kena juga. Jawa Timur ini termasuk yang 40%. Jawa Timur, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah itu kena yang 40%. Kalimantan Tengah itu malah lebih dari 40%. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Timur, terutama Nusa Tenggara Barat ini kena yang 40%, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu kena yang 40%, Sulawesi wilayah lainnya itu antara 20-40, jadi tidak seragam. Kalimantan yang pinggir-pinggir ya, yang selatan, timur itu kena kurang dari 20, jadi rendah. Yang Kalimantan Timur itu sekitar 20 atau kurang, tetapi Kalimantan Tengah lebih dari 40%. Itu untuk bulan Oktober November. Nah, selain itu Maluku kena yang 40%, bahkan ada yang lebih. Jadi bervariasi. Nah, Sumatera ini unik. Sumatera itu sebetulnya kenanya relatif tidak kena, hanya 20%. Hanya 20%. Kenapa begitu, Bu? Nah, memang jangkauan La Nina kan dari Samudra Pasifik. Nah, dari timur banget kan, dari timur. Jadi yang sisi barat ini jangkauannya tidak kejauhan lah ya. Iya. Namun Sumatera itu meskipun tidak ada La Nina, curah hujannya bisa mencapai 400 mm dalam 1 bulan. Itu tinggi sampai sangat tinggi karena ada pegunungan Bukit Barisan yang itu mengakibatkan hujan jatuh sebelum menyeberangi Bukit Barisan ya, dari arah barat, angin yang membawa uap air ini menurunkan hujan sebelum menyeberangi Bukit Barisan, sehingga yang akan curah hujan tinggi di Sumatera itu di pantai barat, dari utara sampai selatan. Jadi sangat sangat bervariasi lah kondisinya. Nah, Ibu, selain La Nina kan ada disebut juga MJO itu ya, Bu ya. Nah, itu fenomena apa lagi itu? Dan seberapa buruk, akan saling menguatkan tingkat keburukannya atau bagaimana itu, Bu, MJO itu? Ya, betul sekali. Kalau La Nina itu durasinya kan beberapa bulan. Dari Oktober diprediksi sampai Maret. Sampai Maret itu jadi berapa bulan? Ya? 6 bulan ya, sekitar 6 bulan. Nah, kalau MJO itu fenomenanya beda. Madden-Julian Oscillation itu adalah fenomena berupa gelombang atmosfer yang bergerak dari Samudra Hindia di sebelah timur Afrika, bergeraknya itu di sepanjang tropis. Jadi Khatulistiwa utara selatan sekitar zona tropis itu ya, bergerak berarak-arakan. Jadi mudahnya itu dikatakan kumpulan awan yang terbentuk di Samudra Hindia sebelah timur Afrika, bergerak berarak-arakan di sepanjang tropis menuju ke Samudra Pasifik. Jadi dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik menyeberangi Kepulauan Indonesia. Nah, kumpulan awan itu saat menyeberangi Kepulauan Indonesia kan bergunung-gunung kan, nabrak gunung, itu turun sebagai hujan. Jadi hujan. Nah, jadi itu memberikan pasokan tambahan uap air dan awan, akhirnya menjadi hujan. Dan bedanya dengan La Nina, ini fenomena ini hanya berjalan
memasuki Indonesia ini 2 sampai 5 hari aja. Kalau La Nina kan 6 bulan. Ya. Jadi skala waktunya berbeda. MGO ini 2 sampai 5 hari, ya kurang lebih 1 minggu. BMKG mengeluarkan peringatan dini, prediksinya mulai tanggal 18 sampai 24. Nah, Oktober. Berarti sekarang ya sudah hari-hari terakhir. Sekarang curah hujan ini meningkat, tapi mungkin saat ini sudah bergerak ke wilayah Indonesia bagian tengah. Jadi seperti Kalimantan, Sulawesi itu. Jawa sudah dilewati sebelumnya hujannya. Jadi awan-awan yang hitam yang pekat banget kemarin itu lebih karena dampak MGO itu ya Bu ya sebetulnya ya kira-kira ya. Kalau tanggal 18 ya kalau di Jawa sekitar tanggal 18-19 itu iya. Tapi kalau sekarang karena ini MGO ini sudah bergerak sampai Indonesia Tengah, jadi sudah meninggalkan udah lewat. Iya. Seperti itu. Jadi sekarang gilirannya yang gara-gara MGO itu di Indonesia Tengah. Yang bahaya itu kalau semuanya bersamaan. Ya pas puncak musim hujan, puncak La Nina, tiba-tiba MGO lewat. Nah ini yang semoga tidak terjadi. Karena apa? Ini MGO sudah datang duluan. Jadi dia balik lagi itu sekitar 30-60 hari lagi. Jadi ini siklus 30-60 hari. Jadi nanti kira-kira bulan depan atau 2 bulan lagi. Nah, yang kita jaga, kita khawatir kalau 2 bulan lagi itu Desember. Desember itu kan puncak La Nina. Itu yang akan lebih dahsyat ya pertemuannya. Iya, semoga MGO-nya nggak jadi datang. Sudah mendekati puncak musim hujan Januari. Nah ini kan superimpos, saling menguatkan, dan itu yang dikhawatirkan curah hujan menjadi sangat meningkat. Nah Bu, kalau siklusnya MGO seperti itu, kalau La Nina siklusnya seperti apa? Berapa tahun sekali biasanya datang ke Indonesia? La Nina itu bervariasi antara 2 sampai 8 tahun. Ini berdasarkan data historis yang ada di Indonesia, maksudnya di BMKG. Jadi akan terulang lagi kalau nggak 2 tahun lagi ya 3, 4 sampai 8 tahun lagi. Kita pernah mengalami dampak terburuk dari La Nina ini nggak Bu? Pernah di tahun 2010 ini berdasarkan data BMKG di tahun 2010 terjadi La Nina dan mengakibatkan karena apa? Biasanya dampaknya bencana hidrometeorologi, banjir bandang, longsor. Nah saat itu dampak banjir merusak lahan persawahan yang total angka kerusakannya mencapai 8,1% dari rata-rata luas tanam nasional. Waktu itu luas tanam luas tanam nasional waktu itu 13.500.000 hektar per tahun. Jadi yang rusak 8,1% dari 13 juta hektar. Karena dampak La Nina. Ini berarti ketahanan pangan akan terganggu ya. Nah, makanya mungkin belajar dari situ ya yang sekarang Ibu boleh dibilang cerewet benar nih soal La Nina ini ya. Jangan main-main dengan La Nina gitu. Ya, betul. Kami tidak ingin terjadi seperti masa lalu. Nah, persoalannya Ibu, seberapa aware sekarang daerah-daerah itu mau mendengar, mau peduli dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG. Karena untuk contoh ya di Jakarta, saya ingat betul awal tahun kemarin gitu kan, itu kan sempat kayak main salah-salahan tuh ya, BMKG ngerasa, loh kan kami sudah ingatkan, tapi Pemprov Jakarta ketika dapat banjir besar, waktu BMKG ingatkan kan malah cuacanya terik, jadi begitu diingatkan akan ada badai ya kita tenang-tenang aja gitu kan. Sebetulnya BMKG itu tersebar di berbagai daerah, di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga yang kami lakukan di pusat itu serempak dilakukan juga di daerah. Jadi di daerah juga melakukan sosialisasi seperti yang kami lakukan. Nah, dan juga berkoordinasi dengan gubernur atau bupati atau wali kota itu. Terutama yang sangat bagus waktu itu waktu ada bencana banjir di Sulawesi. Saat itu Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur sangat memanfaatkan informasi BMKG. Dan di Garut kemarin juga
informasi BMKG sangat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Garut. Jadi meskipun terjadi banjir atau bahkan banjir bandang, itu zero victims. Kalau ukur keberhasilan kami, itu apabila meskipun terjadi banjir, tetapi tidak ada yang meninggal. Jadi tidak ada victims dan korban sakit dan sebagainya itu tidak ada. Itu impian yang perlu kita wujudkan bersama. Sehingga saat ini kami melihat mungkin juga karena Bapak Presiden juga langsung memberikan komando gitu ya, seperti halnya untuk mencegah karhutla. Nah, ini untuk menghadapi La Nina ada ratas khusus dan ada arahan khusus. Juga kapan, Bu? Paparan ke Presiden dan para menteri? Iya. Sudah dilakukan? Sudah, kalau nggak salah 13 Oktober kalau nggak salah tanggalnya. Saya mungkin meleset sedikit, tapi sekitar 13 Oktober. Dan sebelum ke Presiden, kami sudah mengajak kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah, waktu itu hadir juga Ibu Khofifah atau yang mewakili saat kami ada Rakornas tanggal 6 atau 7 ya. Jadi kalau sekitar tanggal 6-7 kami melakukan Rakornas, waktu itu dikoordinasikan oleh Bapak Menko Maritim dan Investasi serta BNPB. Kemudian ada beberapa perwakilan dari gubernur yang hadir, bupati juga hadir, dari DKI juga hadir. Bagus Pak, sangat. Sekarang kami udah data-data itu sudah mesin ke mesin gitu. Jadi story-nya udah beda. Komunikasinya sudah bagus, sudah gini benar ya, udah CS betul sekarang dengan DKI. Tapi sebetulnya saat terjadi banjir DKI itu, Sekda almarhum sebelum Januari itu sudah mengunjungi BMKG. Jadi Pak Sekda itu mengunjungi BMKG ke ruang operasional. Kami sudah diskusikan tentang peluang itu. Jadi sebetulnya waktu itu tuh kami sudah ada komunikasi dengan DKI juga. Bahkan Pak Sekdanya sampai rawuh hadir gitu ya. Tapi mungkin ya nggak tahu lah ya. Jadi peringatan dini kami sampaikan sebulan sebelumnya. Ada datanya di bulan awal Desember itu, bahkan waktu mau musim hujan November itu kami sampaikan peringatan dini kan biasanya artinya beberapa bulan. Sangat cukup waktu untuk bebenah sebetulnya ya waktu itu ya, nggak perlu terjadi. Iya, begitu. Nah, Ibu menarik. Tadi Ibu sempat menyinggung soal karhutla. Nah, ini berarti potensi bencana asap yang biasa terjadi di kita ini untuk tahun ini boleh dibilang agak tenang lah ya, agak lega karena akan diguyur hujan cukup deras gitu kan dari La Nina ini. Betul, jadi biasanya karhutla itu mulai di Sumatera, di Riau atau Sumatera Utara, daerah tersebut Februari itu mulai Februari, Maret, bahkan kadang sampai April itu mulai terjadi lagi karhutla. Nah, padahal jadi meskipun di wilayah lainnya itu kan musim hujan, wilayah selain Riau itu punya 2 kali musim kemarau, akan mengalami musim kemarau lagi itu sekitar awal tahun Februari Maret ya. Nah ini wilayah lain di Kalimantan kalau dengan adanya La Nina ini berarti apa? Berarti air hujan yang meresap ke lahan gambut itu karena yang meresap cukup banyak itu akan meningkatkan muka air tanah di lahan gambut sehingga gambut itu dari dalam basah. Tidak kering, basah dari dalam. Nah apabila nanti masuk kemarau diharapkan pasokannya ini masih jenuh, memadai jadi gitu ya. Bekalnya itu memadai. Akan beda kalau hujannya tidak sebanyak biasanya. Jadi insya Allah dengan basahnya lahan gambut, muka air tanah itu menjadi dekat permukaan, itu gambut tidak kering sehingga kalau musim kemarau insya Allah tidak akan sekering kalau itu terjadi kebakaran. Jadi dapat mengurangi potensi terbakarnya lahan. Tapi sebetulnya La Nina ini hanya menimbulkan potensi hujan yang tinggi atau juga menyebabkan kemarau, karena
nggak tahu, nanti tolong dikoreksi. Beberapa waktu bukankah penyebab kebakaran yang hebat di Indonesia itu juga akibat La Nina yang berkepanjangan gitu, kemarau yang berkepanjangan? Jadi kalau penyebab kebakaran lahan hutan yang tahun 2015 ya dan 2019 itu memang terutama 2015 itu karena kemarau yang panjang. Ini kebalikan dari La Nina. Itu adalah fenomena El Nino. El Nino itu penyebabnya sama-sama dari Samudra Pasifik. Kalau Saru berarti saya antara El Nino dan La Nina hampir mirip soalnya ya. Mirip, itu dua-dua jenis ini yang beda ya, fenomena yang beda ya. Berlawanan. Ya. Kalau El Nino itu malah mengakibatkan uap air yang ada di Indonesia tersedot. Lari ke Pasifik. Kalau sekarang kebalikannya, uap air yang aliran massa udara yang basah masuk ke Indonesia. Kalau El Nino kebalikan, dari Indonesia keluar ke Pasifik sehingga kita kering. Dan itu yang menyebabkan memicu mudahnya lahan terbakar. Apalagi kalau dibakar. Nggak usah dibakar aja mudah terbakar begitu. Nah Bu, kalau kaitan dengan sekarang dalam situasi pandemi COVID-19 ini, peringatan-peringatan atau ancaman dari La Nina ini apa? Ada nggak inian langsung, dampak langsung terhadap pandemi ini, penanganan pandemi? Kalau dampak langsung, jadi dampaknya itu tidak langsung. Tidak langsungnya seperti ini. La Nina itu mengakibatkan, La Nina itu berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi, yaitu dapat terjadi banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, puting beliung. Ya, apabila bencana itu terjadi, kan masyarakat terpaksa harus mengungsi. Nah, namanya orang mengungsi karena bencana itu kok mau menjaga jarak, ya. Apalagi kalau ada banjir bandang itu kan kita harus lari ya. Banjir bandang kan cepet banget, kita harus lari. Nah, sempat nggak pakai masker? Sempat nggak menjaga jarak? Kan mau menyelamatkan diri. Nah, kekhawatirannya itu menjadi ajang untuk penyebaran wabah. Kalau tidak disiapkan. Makanya saat ini Satgas COVID, BNPB, dan kami juga ikut terlibat membantu mensosialisasikan bahwa untuk menghadapi bencana ini siapkan tempat evakuasi yang memadai. Jadi 2 kali biasanya. Karena kan kalau sudah di tempat evakuasi kan harus menjaga jarak, nggak boleh empet-empetan. Kalau sedang lari mungkin agak sulit ya, karena dikejar ya. Tapi kalau sudah sampai di tempat evakuasi, dengan menjaga jarak itu kan luas area evakuasi harus ditambah. Kemudian juga tempat kebersihan kan harus menjaga protokol kesehatan, tempat cuci, tempat sanitasi ya, MCK ini kan harus dijaga. Jadi dampaknya kalau tidak disiapkan, tempat-tempat itu akan menambah penyebar luasan wabah. Seperti itu. Artinya sosialisasi dan koordinasi dengan Pak Doni Monardo di BNPB sudah berjalan ya, sudah dilakukan untuk itu antisipasi La Nina ini. Betul, tapi waktu itu yang diantisipasi bukan La Nina karena kejadiannya masih bulan Juni ya, belum terdeteksi La Nina. Waktu itu kita antisipasi kalau ada tsunami. Ada tsunami. Ya kan tsunami kan bisa terjadi nggak ngikuti bulan sewaktu-waktu, sehingga kami sangat khawatir kalau terjadi tsunami, tempat evakuasi tidak siap ya, atau bahkan tempat-tempat untuk pasien COVID itu ada di zona rawan tsunami. Nah, berarti kalau sampai pasien itu terkena bencana, kan menjadi bencana di dalam bencana. Jadi dampaknya akan lebih mengkhawatirkan, lebih membahayakan penyebar luasan itu. Kalau korban adalah penyandang COVID kan jadi tersebar kemana-mana. Ini menarik Bu, Ibu bicara soal tsunami lagi. Ini kan beberapa pekan lalu juga ITB, tim peneliti ITB mengungkapkan soal potensi gelombang tsunami yang sampai 20 meter. Nah ini bedanya apa Bu dengan, dulu kan BMKG pimpinan Ibu
pernah menggelar seminar serupa. Ya, Kalau nggak salah 2018 ya Bu ya. 2018. 2018. Sebelum Dan waktu itu kan ya. Iya, penelitinya sempat, seingat saya sempat Dari dilaporin ke BPPT. polisi. Ya, sekarang situasinya udah beda, Pak. Bapak polisi-polisi sekarang sangat koordinatif dengan kami, malah sering, apalagi kalau pas ada bencana, Ibu ini apakah masih harus evakuasi atau apakah masyarakat sudah bisa kembali ke pantai gitu atau kembali ke tempatnya masing-masing? Sudah komunikasi setelah terjadi tsunami benar-benar. Tapi yang potensi 20 meter itu dalam kajian BMKG memang ada itu di selatan Jawa maupun di tempat lain. Setinggi itu. Jadi peringatan dini tsunami di BMKG itu dibangun tahun 2008 dan skenario yang dipakai memang berdasarkan gempa bumi megatrust yang mengakibatkan tsunami sekitar 20 meter itu sudah disiapkan sejak tahun 2008. Dan waktu datangnya gelombang tsunami adalah sekitar 20 menit setelah gempa. Nah, itu skenario yang dibangun berdasarkan gempa megatrust yang terjadi di Banda Aceh. Nah, dan itu ya. Ternyata yang ITB lakukan juga kebetulan areanya berbeda di selatan Jawa, juga sama kan 20 meter ya, tinggian gelombangnya waktu datangnya 20 meter, kemudian magnitudonya ya 9,1. Ini kan seperti yang di Banda Aceh juga. Ya, yang lebih karakteristik megatrust itu seperti itu. Jadi sistem peringatan dini kami justru untuk mengantisipasi itu, Pak. Jadi hasil riset itu saya rasa tidak masalah, memperkuat, meyakinkan bahwa sistem yang dibangun itu sudah on the track gitu. Oke. Seperti itu. Tinggal sekarang mitigasinya ya ke masyarakat, sosialisasinya semacam itu ya. Betul. Apakah peringatan dini itu direspons dengan baik oleh masyarakat atau bisa dipahami? Jangan-jangan nggak dipahami. Dan akhirnya nggak direspons, atau jangan-jangan masyarakat tidak siap untuk merespons. Makanya kami baru saja melakukan IOWave 2020 untuk 24 negara di seluruh Samudra Hindia, termasuk Indonesia, yang memimpin Indonesia. Dan di Indonesia kami lakukan latihan bagaimana kalau ada peringatan dini dari BMKG, kita uji apakah rantai peringatan dini ini sudah berjalan dan dipahami oleh masyarakat, dan apakah masyarakat sudah mampu menyiapkan fasilitas dan respons atau SOP yang harus dilakukan apabila mendapatkan peringatan dini. Kami bekerja sama dengan BPBD, dengan BNPB, dengan berbagai pihak, dengan media juga. Itu. Kalau untuk perlengkapan, Ibu kan waktu terjadi di Krakatau itu 2018 sempat mengeluhkan banyak perlengkapan alat deteksi dini tsunami itu yang pada hilang. Nah, sih itu udah ada penggantian nggak, Bu? Kalau buoy memang belum pernah dipasang di Selat Sunda. Ya. Jadi mungkin jadi begini, sejak 2008 sistem peringatan dini tsunami itu dibangun tidak pernah menggunakan buoy. Sampai 2018 tidak pernah menggunakan buoy. Lalu sistem itu dibangun dengan apa? Dibangun dengan kalau sekarang istilahnya Internet of Things. Waktu itu belum ada istilah ya, Internet of Things, istilah sekarang. Tapi sebetulnya yang kita bangun tahun 2008 itu sekarang disebut Internet of Things. Artinya kami pasang sensor-sensor gempa bumi. Sensor-sensor gempa bumi, sensor itu mengirimkan data ke kantor pusat BMKG, lalu oleh artificial intelligence atau superkomputer diolah sehingga tahu posisi gempa ada di mana, magnitudonya berapa, kemudian pada kedalaman berapa. Hasil perhitungan ini diolah lagi oleh komputer modeling, akhirnya bisa diketahui hasil perhitungan itu dapat menimbulkan tsunami atau tidak. Jadi peringatan dini tsunami itu berdasarkan perhitungan matematis, tidak pernah menggunakan buoy. Nah, makanya prediksi itu bisa salah, karena kan cuma perhitungan. Sebelum terjadi tsunami, kita sudah menghitung akan terjadi tsunami.
maka kita tinggal menunggu. Dari perhitungan akan diketahui tsunami kira-kira datangnya 20 menit lagi. Nah, setelah 20 menit, ditunggu tsunami datang tidak. Nah, untuk tahu tsunami itu benar-benar datang, itu bisa menggunakan buoy, bisa menggunakan alat yang lain. Nah, karena tidak menggunakan buoy, yang digunakan adalah tidal gauge. Itu yang dipasang di sepanjang pantai. Nah, itu bisa untuk mencocokkan. Ternyata 20 menit kemudian, loh kok air laut tidak naik? Nah, kalau air laut tidak naik, syarat SOP-nya harus ditunggu 2 jam. Sebelum 2 jam yang harusnya naik, itu tidak boleh diakhiri peringatan dini. Nah, kalau sudah 2 jam, baru boleh diakhiri. Diakhiri, istilahnya diakhiri. Nah, tetapi bisa saja belum 20 menit, air laut tiba-tiba udah naik. Berarti tsunami-nya datang lebih cepat, seperti yang di Palu. Di Palu itu tsunami datang pada menit kedua, hingga menit ketiga, bahkan sampai kelima. Nah, peringatan dini BMKG di Palu, itu baru bisa berbunyi setelah menit kelima. Jadi saat peringatan dini berbunyi, tsunami-nya udah hampir selesai. Nah, itu tantangannya bahwa tsunami di Indonesia itu terlalu cepat. Sehingga kalau menggunakan buoy, itu akan terlambat. Sehingga Indonesia memutuskan tidak menggunakan buoy. Nah, kenapa sampai ada isu buoy? Karena di sekitar tahun 2012, BPPT, ini kawan BPPT juga menjelaskan sampai sekarang riset kajiannya tentang buoy. Nah, saat itu BPPT melakukan eksperimen untuk memasang buoy. Kalau eksperimen itu berhasil, buoy itu akan disambungkan dengan sistem peringatan dini BMKG untuk mencocokkan apakah tsunami benar-benar sudah datang atau belum. Jadi kalau buoy itu berhasil, kita bisa ngecek prediksinya itu meleset atau tidak. Dan kita bisa terbantu tsunami sudah terjadi dan kita bisa akhiri. Nah, jadi peringatan dini kita itu tidak menggunakan buoy, tetapi itu eksperimen, dan kalau eksperimen itu sukses, buoy dapat membantu memverifikasi hasil prediksi. Nah, di Selat Sunda itu setahu kami, BPPT itu belum memasang buoy. Kalau di Selat Sunda, buoy itu sudah dipasang di wilayah yang lain, tapi ini perlu kami cross-check juga. Tetapi setelah kejadian Selat Sunda, BPPT sekarang memasang buoy di sana, dan buoy-nya berbeda, Pak. Buoy-nya ada sensornya di dasar laut. Kalau dulu buoy itu terapung, terapung, sehingga bisa memberikan informasi tsunami sudah datang. Berarti sudah terlambat. Kalau buoy itu kasih informasi, berarti tsunami-nya sudah datang. Itu namanya bukan peringatan dini. Itu peringatan tsunami telah datang. Ya. Nah, makanya nggak dipakai. Nah, kalau sekarang BPPT lebih canggih, pasang sensor di dasar laut, itu bisa lebih cepat memberikan peringatan dini karena sudah merasakan adanya perubahan tekanan hidrostatis di dasar laut sebelum tsunami menerjang. Nah, ini baru eksperimen lagi, jadi belum dipasang. Nah, yang dicuri itu barangkali peralatan yang lain, mungkin sensor-sensor yang lain. Tapi benar, buoy-buoy di Indonesia itu dicuri dan dirusak. Itu benar. Jumlahnya tadinya 20 sekian dan akhirnya nggak ada tersisa, ya. Tapi itu tidak menghambat peringatan dini tsunami karena tidak menggunakan buoy. Jadi demikian. Nah, sekarang sudah terpasang, Pak, ada buoy, lalu kita lengkapi dengan radar. Radar untuk pengukur gelombang, jadi sebelum tsunami datang itu bisa terdeteksi dari citra radar, terlihat ada gelombang warna merah. Nah, itu indikasi gelombang tinggi yang terdeteksi sebagai gelombang tsunami, sehingga membantu BMKG untuk memverifikasi. Karena prediksi kami itu sebelum gelombang terjadi. Nah, radar itu fungsinya memberitahu gelombang telah datang. Udah, jadi bisa untuk nyocokkan, memverifikasi. Begitu, Pak. Oke. Bu, terakhir Bu, BMKG punya aplikasi khusus nggak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat langsung gitu, jadi nggak pasif,
nggak hanya menunggu, kalau kami dari media nggak hanya menunggu rilis dari BMKG, oh ini akan ada perubahan cuaca semacam ini, tapi masyarakat secara proaktif bisa membuka langsung di HP-nya gitu. Untuk lokasi, saya misalnya di Depok, oke, saya pengen tahu situasi cuaca di Depok seperti apa. Ada itu ya Bu ya? Ada. Jadi rilis yang kami keluarkan itu sifatnya makro untuk seluruh wilayah Indonesia. Misalnya musim hujan sebagian besar atau 60% dimulai bulan Oktober. Nah, itu makro, tidak detail, tidak resolusi tinggi. Jadi ada sebelum Oktober hujan telah terjadi, itu memang. Nah, untuk lebih detail skala tapak itu menggunakan aplikasi Info BMKG, mungkin nggak kelihatan ya dari sana. Itu bisa diunduh dari Play Store atau Apple Store. Nah, di situ ada fitur khusus cuaca. Fiturnya macam-macam, ada cuaca, ada gempa bumi, ada iklim, ada kualitas udara, ada gelombang. Nah, setelah fitur cuaca itu kita klik, kita misalnya tinggal di mana? Di Aceh. Aceh ya. Aceh kita klik atau di Aceh aja ya, yang paling atas. Aceh kita klik, di situ nanti akan muncul beberapa informasi. Itu kan provinsi ya. Provinsi Aceh. Nah, di situ muncul beberapa kabupaten atau kota ya, kota Banda Aceh misalnya. Nah, lalu bisa kita pilih, kita ingin tahu kota Banda Aceh. Dari provinsi Aceh kita klik kota Banda Aceh. Nah, kota Banda Aceh ini dari situ kita akan tahu kondisi cuaca, perakiraannya untuk 7 hari ke depan. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai 7 hari ke depan, untuk setiap 3 sampai 6 jam setiap harinya. Jadi misalnya pukul berapa? Misalnya pukul 00, nanti kita juga bisa tahu 3 jam lagi, pukul 3, lalu pukul 6, pukul 9, itu. Nah, itu bisa kita update kondisi hujannya seperti apa, suhu udaranya seperti apa, kecepatan dan arah angin seperti apa, serta kelembapan udara. Nah, itu untuk skala kecamatan, Pak, tapi skala kecamatan seperti itu. Jadi misalnya kalau Jakarta di Johar, di Johar seperti Johar apa, di Cempaka Putih seperti apa, misalnya ya, itu bisa diketahui. Itu lebih resolusinya lebih tinggi, beda dengan rilis yang kami keluarkan kan menyebutkan provinsi ya selalu kami karena skalanya nasional. Jadi seperti itu, Pak. Silakan subscribe download atau aplikasinya. Download ya. Terima kasih. Baik, Ibu Profesor Dwiko Rita, terima kasih banyak atas paparannya. Semoga mohon doa ya, Pak. Ya, informasi yang disampaikan BMKG bisa diterima semua pihak, badan-badan terkait, pemerintah, masyarakat, sehingga bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi terkait fenomena anomali cuaca yang akan berlangsung dalam waktu beberapa waktu ke depan ini ya Bu ya. Amin ya, kami koordinasi terus Pak dengan lembaga pemerintah daerah dan kementerian terkait. Mohon doanya. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak Ibu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.